Hai, selamat malam. Kembali lagi bersama saya di Sendirian YouTube channel. Apa kabar kamu hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah pendakian mistis lagi. Sebuah pengalaman dari pemilik akun Twitter bernama @yoit_si_jelek di Gunung Sindoro, Jawa Tengah. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, buat kalian yang lebih suka membaca langsung ceritanya, boleh dan sangat disarankan untuk membacanya langsung di akun Twitter penulisnya. Nama akun dan link tweetnya sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Baik, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2017, atau satu hari sebelum pengumuman kelulusan SMA. Waktu itu, temanku dari Tasik kebetulan lagi main ke rumah, karena nggak ada yang asik di Jakarta katanya. Ya udah, aku ajaklah dia naik gunung. Kebetulan dia juga suka naik gunung. Karena ini dadakan dan nggak megang duit banyak juga, akhirnya aku nyaranin buat ke Gunung Sindoro. Kenapa Sindoro? Selain karena letaknya di Jawa Tengah yang mayoritas semuanya murah dibandingkan Jawa Barat, aku juga penasaran sama Triple S, yang salah satunya ya Sindoro ini. Setelah packing rapi, aku berangkat ke terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur dengan modal nekat. Karena ini dadakan, aku belum punya tiket. Feeling aku bakalan dapat, soalnya waktu itu bukan hari libur, dan alhamdulillah dapat. Aku berangkat dari terminal Pulau Gebang sekitar jam 9 malam. Karena bisnya sepi banget, aku ngabisin waktuku untuk tidur. Ya, namanya jalan malam, apa yang mau dilihat kan? Kita ngabisin waktu sekitar 6-7 jam perjalanan sebelum sampai di terminal Wonosobo. Aku sampai di terminal Wonosobo sekitar jam 3 subuh. Di sana sepi banget, belum kelihatan aktivitas warga. Namanya masih subuh, dan suasananya juga dingin banget. Aku niatnya mau langsung ke base camp naik angkutan umum, tapi nggak ada. Akhirnya kita mutusin aja buat nunggu di terminal. Kebetulan ada satu warung yang buka, yang jaga ibu-ibu, udah lumayan tua dan baik banget. Beliau nyaranin kita buat naik bus 3/4, karena selain murah, bus itu juga nurunin kita di depan base camp. Tapi sialnya bis itu datangnya habis subuh dan kita harus nunggu di sana. Ya udah, daripada jalan kaki, kita akhirnya mutusin buat nunggu aja sambil makan bubur. Setelah 1,5 jam aku nunggu, ada bapak-bapak pakai kupluk terus sarungan datengin kita, nawarin mobil ke base camp. Karena udah capek nunggu, kita akhirnya ikut bapak itu. Gak sampai 15 menit, kita akhirnya sampai di base camp Sindoro via Desa Kledung. Basecampnya lumayan asik, letaknya di pinggir jalan raya gitu. Di basecamp ini kelihatan banget Gunung Sumbing lagi gagah-gagahnya. Di sana nggak terlalu banyak pendaki yang datang dan mayoritas semuanya lagi tidur. Aku akhirnya ngobrol lah sama bapak penjaga basecamp. Kata si bapak, selama seminggu ini cuaca lagi bagus, jadi aman lah kalau buat mendaki hari ini. Jam 6 pagi kita mulai mendaki. Sebenarnya bisa naik ojek, tapi karena aku gak megang duit banyak, kita mutusin buat jalan kaki. Perjalanan dari base camp ke pos 1 masih sama, lewat perkampungan warga dan ladang penduduk. Mayoritas dari mereka udah mulai beraktivitas sambil nikmatin pagi yang lumayan dingin. Sambil dengerin lagu dan ngobrol santai aku. Aku tiba-tiba disapa sama bapak-bapak petani di situ. Dia bilang, nanti kalau ada yang jualan di atas dibeli aja mas. Takut gak bisa pulang, katanya. Aku sedikit takut. Bukan karena mikir macem-macem. Aku di situ mikir, masa iya di Jawa Tengah ada preman? Si bapak masih natap kita serius. Karena gak mau lama-lama, akhirnya kita iyain aja sambil nerusin perjalanan. Kita sampai di pos 1 sekitar jam 7 kurang. Di sana gak ada orang, mungkin masih pagi. Setelah istirahat sebentar, kita lanjutin perjalanan ke pos 2. Perjalanan ke pos 2 mulai masuk ke hutan. Treknya tanah dan berkerikil kecil. Menurutku sih masih lumayan gak terlalu ribet.
Entah karena masih terlalu pagi atau karena bukan hari libur, aku sama sekali nggak nemu satu pendaki pun sampai pos 2. Di pos 2 temanku mulai ngeluh capek. Aku mutusin buat berhenti sebentar. Dia bilang carrier yang dia bawa itu berat banget. Nggak kayak pas pertama kita packing. Akhirnya aku suruh tuh dia nurunin carrier. Aku coba angkat, ternyata biasa aja, masih normal. Aku nggak mau bilang apa-apa ke dia saat itu. Takutnya dia nanti nggak semangat lagi. Aku diam sambil terus-terusan mikirin yang macem-macem. Setelah sekitar 20 menit kita istirahat, kita lanjutin perjalanan ke pos 3. Dari pos 2 ke pos 3, perjalanan mulai naik dan semakin sakit. Banyak batu gede dan jalan juga semakin menyempit. Gak sampai 15 menit aku jalan, temanku kumat lagi. Aku lihat mukanya pucat dan matanya sayu. Karena udah pengen masuk jam makan siang, aku berhenti sebentar. Aku bongkar carrier dan masak buat temanku. Aku lihat dia duduk di pohon sambil bengong ngeliatin hutan. Di situ aku takut banget dia kesurupan. Akhirnya aku ajak dia buat deketan sama aku. Pertama aku masakin dia air jahe. Terus aku kasih Indomie buat ganjel perutnya. Karena emang belum lapar, aku cuma nungguin dia makan sambil ngerokok di batang pohon yang udah roboh. Tapi entah kenapa, aku tiba-tiba ngerasa ngantuk, sampai mataku kriap-kriap. Nggak lama, aku ketiduran dengan rokok yang masih nyala di tangan. Entah masih di alam mimpi atau setengah sadar, aku ngerasa kepalaku pusing banget. Aku buka mata pelan-pelan dan coba gerakin badanku. Dan ternyata nggak bisa. Badanku kayak lagi ditahan sama 10 orang. Bahkan buat ngeluarin suara aja aku nggak bisa. Di situ aku cuma bisa gerakin bola mataku tanpa bisa ngelakuin apapun. Aku lihat sekeliling, aku lihat juga ternyata temanku lagi tidur persis di sampingku. Keringat dingin mulai keluar. Pikiranku di situ cuma satu, aku takut kena hipotermia walaupun aku nggak tahu gejalanya apa. Nggak lama, aku samar-samar ngeliat ada cewek muncul dari bawah. Pas waktu itu kebetulan aku istirahat pas setelah tanjakan. Aku mulai lega, seenggaknya ada orang yang bisa nolongin aku keluar dari situasiku sekarang. Si cewek mulai nampakin seluruh tubuhnya. Cewek ini cantik. Rambutnya pirang dikuncir 2 dan badannya lumayan tinggi. Yang bikin aku aneh, ini cewek mukanya pucat. Jalannya nunduk dan bajunya kayak model baju bangsawan zaman dulu. Aku mulai ngerasa ini cewek nggak beres. Aku mulai berontak supaya badanku bisa bergerak normal. Tapi hasilnya tetap nihil. Seberapa kuat aku berusaha, badanku kayak makin keikat gitu. Dan sialnya, si cewek ini kayak sadar aku bisa ngeliat dia. Dia kayak mulai natap aku. Kita berdua tatap-tatapan. Aku ngeliat matanya kayak nggak ada kehidupan sama sekali di sana. Tapi pancaran matanya nunjukin kalau dia takut sama aku, tapi tetap jalan mendekat ke arahku. Dadaku mulai naik turun. Sampai tiba-tiba dia ada sekitar 1 meter di sampingku. Aku ngerasa dadaku kayak mau meledak. Aku takut banget pas itu. Aku merem dan tiba-tiba aku ngerasa ada yang nyentuh bahuku. Aku langsung kaget, loncat, dan ternyata itu adalah temanku. Aku yang masih ngos-ngosan dikasih minum biar tenang sama temanku yang juga mulai kelihatan panik dia. Temanku nanya ada apa, tapi aku gak mau jawab. Dalam hati, aku bersyukur itu cuma mimpi. Padahal masih siang. Setelah aku ngerasa enakan, aku ngajak temanku buat lanjutin perjalanan karena takut dia juga bakal kena. Sekitar 2 jam setelah tempat kejadian tadi, kita akhirnya sampai di pos 4. Dan ternyata di sana rame banget. Aku nggak dapet tempat di sana. Karena lumayan capek ketampol trek di pos 3 yang lumayan sadis, aku istirahat mampir ke tenda salah satu pendaki. Di sana aku nanya-nanya, kok pos 3 rame banget padahal di jalur itu aku nggak nemu siapa-siapa. Dia cerita kalau tadi jam 11 siang, pendakian ke Sindoro ditutup sementara. Alasannya karena ada warga Keledung yang lagi meninggal. Aku kaget. Pas jam 11 itu, aku lagi istirahat di jalur itu.
Kata dia emang nggak boleh ada aktivitas naik atau turun dulu seharian ini. Dia juga harusnya udah turun tapi nggak dibolehin sama porternya. Dia juga katanya kaget kenapa aku bisa sampai sini padahal pendakian itu lagi ditutup. Aku cerita kalau sebenarnya aku start dari base camp itu jam 6. Jadi aku nggak tahu kalau pendakian itu lagi ditutup sementara. Si masnya akhirnya nawarin aku buat gabung aja di tendanya buat sementara karena emang nggak ada tempat lagi di sana, penuh banget. Kalau waktu itu aku jalan sendiri, aku pasti langsung nerima tawaran si masnya. Tapi dilihat dari mukanya temanku, dia kayaknya nggak mau nerima tawaran si masnya itu. Karena ini pendakian yang ngusulin dia, aku nggak bisa maksa. Akhirnya kita mutusin buat lanjut ke Sunrise Camp. Sekitar jam 4-an aku pamit sama si masnya sekalian bilang terima kasih. Si masnya itu natap kita mesra gitu, lama banget. Dari mukanya aku udah paham. Dia seolah ngomong, "Udahlah mas, di sini aja sama kita." Tapi mau gak mau, aku tetap harus lanjutin perjalanan. Perjalanan ke Sunrise Camp gak terlalu curam dan lumayan bersahabat. Pemandangannya langsung Gunung Sumbing yang waktu itu kebetulan lagi bagus-bagusnya. Aku nikmatin banget perjalanan ini sambil berharap gak ada kejadian ngaco lagi. Dan sekitar 1 jam kita akhirnya sampai di Sunrise Camp. Tempatnya kayak lapangan gede gitu dan jarang ada pohonnya. Pemandangannya juga ngarah ke Gunung Sumbing dan kota Wonosobo. Ini tempat cakep banget. Mungkin kalau malam bakal kelihatan city light yang bagus banget di sana. Di Sunrise Camp ini nggak terlalu banyak pendaki yang ngecamp karena tempatnya yang terlalu terbuka yang memungkinkan angin berhembus kenceng dan bisa ngerusak tenda. Cuma ada 4 tenda di situ dan semua penghuninya lagi ada di dalam. Mungkin karena mereka kedinginan kan. Aku bagi tugas lah sama temanku. Aku bangun tenda dan temanku masak buat makan malam. Setelah itu kita mutusin buat langsung tidur karena emang nantinya niatnya mau summit sebelum sunrise. Jam 8 malam kita udah masuk ke sleeping bag masing-masing. Mungkin karena capek banget, gak sampai 5 menit aku udah pules di dekap angin malam dan suasana sendu Gunung Sindoro. Sampai tiba-tiba aku kebangun jam 12 malam. Aku ngerasa kayak ada suara berisik banget. Mirip kayak suara orang yang lagi siap-siap mau summit. Aku masih belum sadar kalau itu masih tengah malam. Aku buka mata samar-samar. Aku lihat langit warnanya merah dan ada kilat-kilat gitu. Aku mulai curiga di situ. Aku ngecek HP-ku dan ternyata masih jam 12 lewat. Orang bodoh macam apa yang mau summit tengah malam, pikirku. Mau lihat apa di atas sementara langit lagi banyak kilat. Tapi aku mulai tenang pas lihat senter mereka nyorot ke tenda kita. Aku pikir, mungkin cuma pengen TikTok mereka. Karena suasananya mulai masuk akal, aku kembali tidur lagi tanpa mikir yang aneh-aneh. Sekitar jam 4 pagi, temanku bangunin aku buat siap-siap untuk summit. Aku nggak sarapan dulu karena emang perjalanan masih lumayan panjang dan takut gak dapat sunrise. Setelah packing tipis-tipis, aku mulai masuk ke belantara sunyi membelah gelap. Sebelum ke puncak, kita harus lewatin pos 4 dulu. Jalan ke pos 4 ini lebih sakit dari trek sebelumnya. Semuanya berbatu dan sangat miring. Lumayan nguras tenaga di situ. Karena masih gelap dan pencahayaannya yang sangat minim. Aku membahu-bahu buat sampai ke pos 4. Sebelum tanjakan terakhir pos 4, samar-samar aku lihat ada cahaya dan suara rame banget. Awalnya aku pikir mungkin itu pendaki yang lagi camp di pos 4. Aku mulai tenang dan semangat buat sampai ke sana. Tapi ternyata bukan. Aku sempat bengong dan lemes pas ngeliat itu. Aku nggak tahu pas itu lagi mimpi apa enggak. Yang aku lihat waktu itu kayak ada pasar dan banyak banget orang. Mereka mayoritas mukanya pucat dan tatapannya kosong, tapi tetap bertransaksi layaknya orang yang jual beli di pasar. Semuanya pakai baju adat Jawa, walaupun ini tempat berisik banget, tapi dari mulut mereka tidak menunjukkan bahwa mereka lagi ngomong. Aku sama temenku tatap-tatapan, bimbang antara mau lanjut atau turun lagi. Tiba-tiba, aku ingat pesan bapak-bapak petani tadi, bahwa kalau ada yang jualan harus dibeli. Akhirnya, dengan nyali seadanya, kita maju pelan-pelan masuk ke pasar yang entah kenapa bisa ada di sana.
Semuanya masih tetap sama seperti nggak peduli ada dua kelinci yang bisa lihat mereka. Aku mulai ngerasa salah satu dari mereka sadar kalau kita bisa lihat mereka dan mulai natap kita tajam. Aku ngodein temenku buat beraniin diri mampir ke salah satu warung buat beli barangnya. Aku milih ke warung kelontong. Di situ yang jaga mbak-mbak, tetap dengan tatapan kosong dan mata yang sayu. Karena yang dijual super aneh dan gak mungkin juga aku beli makanan, akhirnya kita beli tisu. Aku tanya harganya berapa dan dia nggak jawab. Dia cuma nunjukin angka 5 pakai tangan. Oh, aku paham. Ini 5.000 artinya. Karena aku gak megang uang 5 ribuan, akhirnya aku kasihlah dia uang 20.000. Tapi ditolak. Dia cuma geleng-geleng kepala dan nunjukin angka 5 pakai tangannya. Aku tetap kekeh ngasih 20.000 karena emang gak ada uang lagi. Akhirnya dia mulai kesel dan melototin aku. Akhirnya temanku ngasih duit 5.000 ke dia dan diterima. Habis itu aku ngelanjutin perjalanan lagi. Pas aku muter badan, aku ngeliat kayak seluruh isi pasar itu ngeliat ke arah kita. Mampus, aku nggak bisa gerak di situ. Aku ngerasa aliran darah ke otakku langsung buntu. Aku nggak tahu harus ngapain lagi. Akhirnya temanku inisiatif buat jalan duluan. Karena aku nggak mau jalan di belakang, aku imbangin jalan di sampingnya. Entah kenapa aku ngerasa semua penghuni pasar itu mulai ngikutin aku dari belakang. Penasaran banget, aku pengen nengok tapi takut. Akhirnya aku cuma fokus sama jalanku dan gak berani lihat sekeliling. Aku jalan sambil nunduk. Sekitar 15 menit aku jalan, akhirnya aku keluar dari tempat itu. Pemandangan selanjutnya mulai hutan normal dan suara pasar mulai berangsur hilang. Aku sempat pengen nangis pas berhasil keluar dari tempat itu. Aku tatap-tatapan sambil ketawa sama temanku. Aku lanjutin jalan ke puncak. Jalannya mulai gokil. Ada sekitar 6 tanjakan dan semuanya terjal. Aku nggak tahu itu tanjakan beneran apa enggak. Yang pernah ke sana bisa komen. Tapi yang aku rasain saat itu, ini tanjakan kurang masuk akal. Lumayan nyiksa dengkul juga. Dan sekitar 1,5 jam aku lewatin tanjakan itu sampai akhirnya puncak terpampang jelas di depan mataku. Walaupun gak dapet sunrise, aku tetap bersyukur aku bisa selamat tanpa nyasar di pasar setan tadi. Seperti suasana puncak di pagi hari pada umumnya, matahari muncul malu-malu dari balik awan, menyiratkan horizon orange yang membuat langit kian elok. Burung-burung mulai keluar dari sarangnya sambil bernyanyi. Baru kali ini aku nyampe puncak seneng banget. Di puncak gak terlalu banyak pendaki karena emang pendakian lagi ditutup. Jadi aku ngerasa gunung ini milikku. Sambil ngopi dan cerita-cerita kejadian yang kayak mimpi tadi sama temanku, aku ngerasa hidup tentrem adanya. Sekitar jam 8 pagi, matahari udah mulai naik dan puncak terasa lumayan panas. Karena kita juga udah lapar banget, kita mutusin buat turun. Gak ada masalah apa-apa waktu perjalanan turun. Bedanya pasar yang kita temuin subuh tadi menjelma jurang lebat belantara. Jam 9 kita nyampe di shelter. Aku lihat 4 tenda tadi udah gak ada di tempatnya. Aku gak mikir macam-macam lagi. Mungkin emang itu orang udah turun duluan. Karena capek banget, aku gak langsung masak. Aku mutusin buat rebahan sebentar. Temanku yang masak di depan. Pas lagi asik leyeh-leyeh, aku lihat temanku mulai ngaco lagi. Dia terus-terusan mandangin rumput yang ngarah langsung ke jurang. Aku deketin dia biar gak makin tolol. Terus dia tiba-tiba kayak nunjuk gitu ke arah ilalang. Di situ aku lihat kayak ada mata gede banget dan menyala. Temanku meracau. Bang, lihat deh. Itu mata kan? Aku sebenarnya ngeliat, tapi pura-pura gak lihat sambil nurunin tangannya. Bukan, itu pelakat mungkin. Udah, jangan nunjuk-nunjuk, gak sopan. Tapi temanku tetap keras kepala. Iya bang, itu mata. Abang lihat kan itu, ada mata bang. Aku mulai males ngadepin yang beginian. Mungkin kunang-kunang kali. Udah gak usah ditunjuk lagi, gak sopan, kataku mulai keras. Dia kayak takut gitu sama aku. Aku sebenarnya juga takut dan kasihan lihat mukanya. Cuma aku gak pengen sesuatu yang aneh-aneh terjadi lagi. Tiba-tiba, yang punya mata itu keluar. Muncullah seekor anak macan kumbang. Bulunya hitam banget, jalan pelan mendekati kita. Aku panik seada-adanya.
Biar cuma anakan, logikanya nggak jauh pasti ada induknya. Si anak macan ini mulai ngeluarin suaranya. Aku yang nggak pernah ketemu ginian mendadak diem kayak batu. Berharap dia nggak sadar kalau kita ini manusia. Entah ini pemikiran primitif dari mana, cuma setauku kalau kita diem aja pas ketemu binatang buas, dia akan nganggap kita itu benda mati, makanya aku diem. Gak lama, ada pendaki yang habis muncak turun dan langsung nyalain api. Alhamdulillah si anak macan itu kabur, dia mastiin kita nggak apa-apa. Dia pesen, katanya kalau ketemu sama beginian lagi, nyalain api aja, mereka takut sama api. Aku mulai bisa bernapas lega. Karena suasana mulai gak jelas, abis makan aku langsung beberes buat turun. Kabut mulai naik dan di sunrise camp kita bener-bener sendirian. Karena gak mau temanku ngaco lagi, aku inisiatif buat bawa barang lebih berat dan backup dia. Dan jam 12:30-an aku mulai turun pelan-pelan membelah kabut yang mulai nutupin jalan. Lama-kelamaan aku ngerasa ini carrier emang tambah berat, gak kayak biasanya. Kakiku mendadak kram dan sering kepleset. Tapi tetap aku tahan. Aku berusaha tenang biar temanku nggak takut lagi. Tiba-tiba kabut berubah jadi hujan medium deres. Apesnya pas itu carrierku nggak ada rain covernya dan aku cuma bawa satu ponco. Karena aku lebih khawatir alatku rusak dibandingkan badanku, aku selimutin dah tuh carrierku. Habis itu aku lanjutin perjalanan lagi. Sampai pos 3 udah lumayan sepi, cuma ada beberapa tenda yang masih menetap di sana. Hujan tetap turun lumayan lebat, tapi aku tetap lanjutin perjalanan turun. Perjalanan terasa cukup berbahaya mengingat trek yang dilalui curam dan berbatu yang bikin jalan tadi lumayan licin. Aku terus turun diiringi suara rintik hujan menyentuh dedaunan dan bau petrikor yang menakup dari tanah di gaung udara. Aku nggak nyetel musik waktu itu karena emang nggak akan kedengeran juga kalau hujan gini. Di pos 2, aku berhenti karena kakiku udah mati rasa dan gemetar hebat. Aku nggak mau duduk karena takut nanti nggak bisa berdiri lagi karena kram. Aku senderan di batang pohon yang lumayan gede sambil istirahatin kakiku. Dan di situ temanku mulai ngaco lagi. Dia mulai bengong lagi. Aku timpuk dia pakai batu biar sadar. Bukannya sadar, dia malah mulai nunjuk lagi ke arah hutan yang lumayan lebat. Bang, ada cewek lagi liatin kita. Sumpah, di situ aku kesel banget sama dia. Gak usah ditunjuk kampret, ntar aja kamu ceritanya di base camp. Akhirnya aku mutusin buat lanjutin jalan lagi biar si kampret ini gak tambah kumat. 2 langkah aku jalan, aku baru ingat. Gak jauh dari tempat tadi, itu adalah tempat dimana aku mimpi tentang si cewek tadi. Aku mulai maksain temanku buat terus jalan tanpa break. Karena jujur badanku udah mulai kerasa beku, jadi harus banyak bergerak walau kaki rasanya mulai hancur biar nggak kena hipo. Dan alhamdulillah nggak sampai 2 jam kita nyampe di base camp dengan selamat. Aku mandi dan ganti baju, aku ngobrol sama si penjaga base camp tentang kejadian kemarin. Katanya emang kemarin ada yang meninggal di desa dan pendakian sempat ditutup. Katanya juga waktu itu di puncak Sindoro kelihatan awan hitam banget. Katanya biasanya kalau udah kayak gitu emang gak boleh lanjutin perjalanan sama penghuninya. Kalau tetap lanjut khawatir malah hilang. Udah banyak katanya korban dari si awan hitam tadi. Dia bersyukur kita bisa balik lagi ke base camp dengan selamat. Perihal wanita berparas cantik tadi, kata si bapak, dia emang sering muncul dalam situasi tertentu, mengingat Sindoro ini dijuluki Gunung Bidadari atau apalah. Dia cuma ngingetin buat gak lanjutin perjalanan, katanya gitu. Dan tisu yang aku beli di pasar tadi, pas aku periksa di base camp udah berubah jadi 3 lembar daun. Aku juga bingung kenapa, tapi ya udahlah, yang penting kita turun dengan selamat. Pesan moral dari pendakianku ini adalah selalu ikutin feeling. Patuhi peraturan dan jangan bandel kalau lagi di tempat orang. Kalau hati kita bilang enggak, ya udah enggak usah maksa. Masih ada hari esok. Cerita ini bukan untuk menakut-nakuti kalian. Ini cerita buat dijadikan pelajaran bahwa mereka ada dan nyata di sekitar kita. Tugas kita adalah tetap jaga sopan santun karena kita nggak tahu mereka bakal seneng atau enggak sama kehadiran kita. Selesai.
Demikian kisah pendakian malam ini. Memang selalu ada hal menarik yang bisa kita petik dari cerita pendakian. Dan saya harap hal ini bisa menambah wawasan kita semua untuk bagaimana bersikap dimanapun, terutama ketika akan berencana mendaki sebuah gunung. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan kisah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih sekali. Dan kalau kamu punya kritik dan saran, boleh tuliskan di kolom komentar. Saya harap dengan adanya komentar kalian akan sedikit mengurangi ketidaktahuan saya dan kekurangan saya dalam bercerita. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Selamat malam. Be